Assalamualaikum. Eh, Siang ini kita pengen ngobrolin soal Ibu Tir di Balikpapan. 2019 November, pada bulan November, FKMTI melaporkan kasus ke ATR BPN, ya, ke Menteri ATR BPN Pak Sofyan Djalil, itu karena mendukung apa yang diupayakan oleh Pak Presiden Joko Widodo, dan ketika itu juga FKMTI sudah mendukung ATR BPN jika berniat untuk membersihkan mafia perampas tanah. Jadi ada 11 kasus yang disampaikan ke ATR BPN, salah satunya tuh Putri ini, Butir, ya, di Balikpapan. Ketika itu sudah saya sampaikan sendiri bahwa kasus ini rada bahaya gitu kan, vulnerable lah, intinya sih begitu. Jadi kita udah menyampaikan tolong diperhatikan secara hati-hati. Itu apa Beberapa hari setelah kami di ATR BPN itu, pagar tanahnya Ibu Tri yang sertifikat hak milik di Balikpapan ini dirubuhkan orang. Nah, kemudian diganggu lah mungkin, ya, tepatnya suaminya Ibu Tri yang dulunya TNI, ya, artinya pernah jadi dandim gitu kan, akabrinya bareng dengan Pak SBY, Pak Priadigat, kemudian juga lagi? angkatan 73 kali, ya, Pak Prabowo. Itu karena di situ ada 300 keluarga juga yang punya tanah, maka beliau ke lokasinya. Musibah nggak bisa ditolak, besoknya ditemukan suami Ibu Tri meninggal di lokasi. Prosesnya tentu dilakukan oleh polisi setelah itu. Saya tidak tahu persis tindak lanjutnya, tetapi yang saya terima kabarnya seperti tidak ada tindak lanjut, artinya ya sudah, mungkin sakit atau apa. Begitu yang saya dengar, ya. Jadi malah di berita itu ditulis sebagai penjaga tanah, tetapi kami, saya, Putri, dan Pak Tarman ke media tersebut di Palmerah, ya. Nah, kemudian diralat jadi pemilik tanah. Setelah itu Putri mengadu kembali kepada kepolisian. Nah, di sisi yang lain di BPN itu juga proses ini diteruskan, dan BPN menyatakan tanahnya Ibu Tri benar, kuat gitu kan, sertifikat milik, belinya dari Polda, ya, Kapling Polda itu namanya. Jadi mungkin dulu yang mengadakannya tuh Inkopol, jadi operasinya, atau Puskopol, pusat koperasi polisi di Kalimantan Timur mungkin gitu kan. Jadi atau di Balikpapan mungkin kalau kota gitu kan. Jadi ini kuat, dan saya juga dapat keterangan seperti itu. Nah, waktu terus berjalan, proses polisi tidak begitu signifikan berlanjutnya. Pada tahun 2021 tanahnya dibuldoser. Jadi sebagai informasi, ya, buat semuanya, untuk para korban ngurus-ngurus yang seperti ini, yang prihatin itu suaminya Ibu Tri ini tentara baik berarti kan, karena dimakamkannya kan di Taman Makam Pahlawan. Terus keluarganya Ibu Tri sendiri, sebetulnya beliau ini seorang ibu yang mengabdi kepada kemanusiaan. Jadi nolong yang perempuan-perempuan atau anak-anak yang kena kekerasan, ya, jadi perkosaan, itu banyak ditolong oleh Ibu Tri, karena Ibu Tri mungkin sebagai istri tentara gitu kan melakukan pengabdian. Jadi saya sih melihat ini keluarga yang apa ya, yang cinta sama negara ini gitu. Jadi mereka ini kalau ketemu saya juga bicara gimana kita bisa menjaga negara ini, bangsa ini gitu kan, yang ya pembicaranya di sekitar situ lah. Jadi yang saya lihat berdasarkan proses yang mereka alami,
itu kami di FKMT itu betul-betul prihatin gitu, karena ya sedih gitu lihat seperti ini kok sulit sekali. Nah, kemudian setelah di bulldozer di tahun 2021 itu Pak Budi Kendi, Supardi Kendi Budiarjo itu kirim surat ke presiden, ke Pak Kapolri, kemana-mana lah. Dari kepolisian direspon, ini Budi Orlen katanya telepon ke Pak ke Ibu Tir ya, ke Balikpapan. Kemudian di sisi lain juga ada disposisi dari Kapolda untuk Kapolresnya. Nah, yang saya kira perlu kita cermati dalam-dalam itu, ketika ada salah satu kawan yang ahli lah ya di FKMTI menganalisis, menyampaikan bahwa proses kasusnya Ibu Tir ini hari-hari ini terkesan mau didorong ke perdata, karena polisinya mengaku itu di sana juga punya fotokopian segel katanya. Lah, ini di sebelah sini nih Bu Tir nih sertifikat hak milik keluarin BPN. Terus pagernya udah dirubuhin, sekarang di bulldozer, suaminya meninggal di lokasi. Terus mau didorong ke perdata gitu kan. Jadi dan mereka itu yang melakukannya, kalau saya dengar dari ceritanya Bu Tir tuh hebat, pinter-pinter dan canggih. Mereka punya kronologis, punya yang hal-hal kalau yang sederhana tuh kelihatannya nggak mungkin gitu. Kemudian juga saya mendapat informasi bahwa tanah kafling itu dijualin lagi dengan harga yang murah gitu kan. Jadi ini hebat banget kalau benar gitu ya. Makanya ini tolong polisi yang menginvestigasi, karena kami kan dari jauh nih lebih kepada menyampaikan indikasi-indikasinya gitu kan, bukan menuduh nih, mohon maaf, indikasi-indikasinya. Jadi dengan kafling-kafling itu dijual dengan harga di bawah, ini tentu sangat mungkin nanti yang beli ini dipersepsikan sebagai pembeli beritikat baik, padahal tanahnya tanah Bu Tir sudah sertifikat hak milik dengan yang lainnya, ada 200 lebih warga di situ gitu kan. Jadi ini ujung-ujungnya seperti rally nyusahin masyarakat yang nggak ada ujungnya. Nah, mudah-mudahan polisi tidak terbawa ke persoalan perdatanya, tetapi itu gimana ada orang punya tanah sertifikat hak milik dirubuhkan pagernya, terus kemudian juga di di bulldozer tanahnya, suaminya meninggal di lokasi gitu kan. Nah, ini perlu diungkap. Tentu kita sebagai yang jauh dari lokasi, informasi yang terbatas, sulit memahami apakah benar bahwa di situ berani ngebongkar itu karena ada misalnya orang di kepolisian sendiri atau di aparat yang lain yang mendukung pihak sebelah sana gitu kan. Kita nggak ngerti lah, tapi kalau melihat mereka memperlakukan Bu Tir seperti itu, kok sedih banget gitu kan. Ataupun jangan-jangan juga misalnya siapa yang melakukan ini itu ada juga gitu orangnya di Badan Pertanahan Nasional gitu kan, dimana kita tentu nggak ngerti gitu kan, apakah juga misalnya ada di sekeliling situlah ya, sehingga ini dilakukan sebenarnya oleh kelompok, bukan perorangan gitu kan. Jadi inilah yang harus diungkap. Nah, kembali kepada apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa persoalan ini mesti dituntaskan. Kemudian beliau sendiri sampai 2 kali melakukan rapat terbatas. Kemudian juga baru Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini yang kelihatan lebih maju dibanding 2 Kapolri sebelumnya gitu kan. Karena perampasan tanah ini kan sebenarnya Pak Jokowi sudah mulai melakukan rapat terbatas itu di 2019. Jadi ketika itu Pak Tito masih Kapolri, kemudian diganti Pak Idam. Nah, Pak Listio Sigit nih yang mendorong ini terasa lebih tegas itu ketika kasusnya Pak Dino Patijalal gitu kan. Nah, ini diharapkan dari Pak Listio Sigit ada petunjuk pelaksanaan atau perintah lah, atau surat edaran lah, atau keputusan Kapolri lah, bahwa untuk pemberantasan mafia tanah ini
dilakukan sampai ke Polres. Jadi kalau ini tegas, sesungguhnya insya Allah apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan tanah ini bisa lebih terintegrasi dan cepat gitu kan. Jadi ketika nanti di berbagai wilayah perintahnya jelas, kemudian juga dievaluasi, kalau ada di kota-kota itu yang mengadu tetapi tidak diselesaikan, maka itu akan menyangkut kepada kondite, kemudian juga kelanjutan jabatan dan integritas serta lain-lain gitu kan. Ini pasti akan lebih cepat proses menanganinya. Nah, kami harapkan seperti itu karena saya dengar dari cerita di khusus nih, kita bicara di Balikpapan ini kelihatannya walaupun Kapolri sudah melakukan apa namanya perintah langsung ketika kasus Padino Patijalal itu, kemudian juga Kapoldanya sudah memberikan disposisi, tetapi di penyidiknya masih seperti ini gitu kan. Nah, sehingga di minggu depan insya Allah Ibu akan mungkin Bunyamin ya, wah kan Maki ini lagi top kan, Pak Bunyamin akan menurunkan stafnya juga gitu kan, atau partnernya atau jaringannya lah, untuk melihat ini gitu kan, apakah ini ada korupsi di balik ini gitu kan. Kalau teman-teman yang sudah lama menekuni perampasan tanah gitu, yakin banget pasti ada korupsinya gitu kan, atau pasti ada uangnya nih di balik semua ini gitu kan. Mudah-mudahan nanti akan terungkap juga. Nah, tapi kembali lagi, tolong sekali Ibu Tiri ini dijaga gitu, karena di sekelilingnya itu kan warga biasa tuh kalau nggak tahu jalan lebih baik diem. Dan kalau diem itu adalah ketika ini sebuah kejahatan ini akan merajalela dan kemana-mana gitu. Jadi bisa sulit untuk dihentikan dan korbannya masyarakat. Jadi semoga dengan komunikasi ini kepolisian makin sigap, kemudian juga ATR BPN nanti kalau ditanyain juga tegas-tegas menyampaikan, jangan terus belok nanti dibawa ke pengadilan, disuruh rally. Dan seperti Padino Patijalal sampaikan di beberapa pertemuan ya, termasuk FKMTI pernah ketemu juga beliau di kantornya gitu kan. Itu sederhana tapi tajam. Pak Dino Patijalal menyampaikan para perampas tanah atau mafia lah ya, para mafia perampas tanah ini itu jauh lebih canggih dari korbannya gitu. Mereka siap, kemudian juga berani. Dan keberanian itu Pak Dino bukan prediksi atau persepsi ya. Karena Anda bayangkan sekelas Pak Dino itu mau diadukan ke polisi gitu kan, hebat banget itu tuh. Dan kita belum dengar gitu kan, apakah pengacara yang ngaduin ke polisinya justru diperiksa oleh polisi gitu kan, termasuk yang nyuruh mengadunya juga. Tetapi ini kan kalau kita lihat sebagai masyarakat yang sederhana, luar biasa. Orang sekelas Pak Dino pun berani diadukan dan itu dicoba gitu kan, untuk dilihat kekuatannya seberapa jauh. Nah, kembali ke kasus Bu Tri ini gitu, yang dialami oleh Ibu Tri ini, saya kira kita harus juga belajar dari kejadian yang kemarin terjadi di Pancoran ya, ketika Pertamina itu merasa bahwa itu tanahnya dengan menggunakan ormas. Banyak juga orang yang protes. Artinya sekarang saatnya lah kita justru bicaranya dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang gitu kan, hati yang bersih, pikiran yang tenang. Kemudian juga mencari solusi. Mengadu kekuatan itu lebih bagus dihindari gitu. Jadi silakan aparat yang bekerja. Nah, dalam konteks ini itu keren banget ketika di tengah ada ormas mukul Kopassus sehingga diratakan itu kan. Kemudian juga di Pancoran ini. Nah, yang saya bilang keren itu ketika Polres Tangerang Selatan itu nangkep Panglima Ormas gitu kan. Waduh, itu mungkin bagus tuh untuk menenangkan masyarakat. Tapi intinya adalah
ayolah tegakkan ini hukum ini supaya adil, kemudian juga benar, dan saya berharap toh kita semua ini pengennya baik gitu kan, jadi bukan bukan menang-menangan, bukan pengen nyalahin siapa-siapa, dan perampasan tanah ini bahaya buat negeri ini. Jadi dimanapun korban perampasan tanah di seluruh Indonesia, nih saya bicara begini nih kan kelihatannya sederhana, tetapi sebetulnya alhamdulillah yang saya bicarakan ini dokumennya dan lain sebagainya tuh ada gitu kan di FKMTI, dan yang bersangkutan sendiri yang melakukan prosesnya. Kami dari Jakarta ini hanya membantu mengkomunikasikan, membantu mensosialisasikan, jangan sampai korban-korban perampasan tanah itu tidak mengerti kemana mengadu, bagaimana caranya mengadu, bagaimana caranya menyusun dokumennya, kemudian yang lain-lain. Jadi eh, cuman satu sebetulnya, FKMT itu ingin negara ini terjaga utuh, dan yang dia tahu hanya membela negara itu gitu kan, dan membela korban perampasan tanah yang benar gitu kan, maksudnya memang benar-benar korban dan benar-benar tanahnya diambil. Itu bagian daripada yang disampaikan oleh Jenderal Besar Panglima Sudirman ya, Panglima Sudirman ya. Jadi di mana tanah dan pekarangan itu harus dijaga, dan ini kewajiban kita semua dalam rangka menjaga kedaulatan negeri ini. Jadi saya kira demikian. Mohon yang lain juga menyampaikan seperti ini ketika ada masalah runut tetapi dokumennya disusun, sehingga ketika bertemu dengan media, dengan kepolisian, dengan siapapun, semuanya sudah rapi dan siap. Dan kita tentu bukan pengen marah-marahan, bukan pengen salah-salahan, tapi kepengen menyelesaikan persoalan ini secara benar. Demikian, terima kasih. Semoga ini menjadi perhatian, dan semoga proses yang sedang dialami oleh Bu Tiri ini berjalan baik dan lancar, dan itu sebagai bukti bahwa setelah Pak Jokowi menyampaikan itu semua menindaklanjutinya. Demikian, terima kasih.